menghadapi serangan kelompok berskala besar dari keduanya. Purple Shadow adalah musuh yang terkunci dalam jarak dekat. Petir ungu di mata seperti musim gugur berangsur-angsur terbakar. Saat berikutnya, anehnya berubah menjadi 1000 bayangan yang tidak nyata. Dimanapun setiap ilusi muncul, ada seorang imaji yang menutupi tenggorokannya. Darah mengalir di sepanjang jari. Matanya tertuju pada tubuh ilusi. Dan kemudian 1000 ilusi menghilang ke udara di tengah. Itu jatuh lurus. Ribuan orang jatuh ke tanah pada saat bersamaan dan hanya membuat suara kontak dengan tanah. Adegan berkeringat ini menjadi saksi kekuatan keterampilan bertarung baru Ziying. Jejak penguasa imajinasi tampaknya telah berakar. Dipaku ke tanah dan tidak pernah berani bergerak. Dan orang-orang imajinasi yang tersisa ditakuti oleh beberapa dewa pembunuh. Dan bergegas ke Xiao Yao dan Nanar dengan panik. Ming di sini. Saya harap keduanya tidak diselewengkan oleh orang-orang ini. Mengharapkan sedikit keberuntungan. Sial. Aku benar-benar memperlakukan Laozi sebagai kesemek yang lembut. Nan Erming tertawa kecil. Melihat Sekte Yimo yang mengamuk seperti anjing. Dan bahkan tidak bisa menyebutkan keinginan untuk menggunakan senjata menakutkan itu. Menatap dengan kesal pada kerumunan yang semakin dekat. Nan Erming menepuknya dengan telapak tangannya. Dan kabut hijau muda berangsur-angsur menjadi tebal seperti tubuh transparan yang mengalir. Membanjiri dan mengalir seperti kerudung yang mengambang. Cangkang samar dan samar dalam jarak ratusan kaki. Kabut melamun dengan cepat menembus ke dalam pengawal Sekte Yijiao. Menyatu dengan tubuh. Dan melesat paling cepat. Tiba-tiba, saya merasakan rasa tumpul di dada saya. Kesadaran yang lemah. Dan melemparkannya ke dada saya. Di tanah, tubuh dengan cepat terkorosi. Dan kabut yang menjadi lebih hijau berangsur-angsur naik dari 5 organ dalam dan 6 belatung. Dan meleleh menjadi kabut yang tak berujung. Dan kabut menjadi lebih padat. Saat tubuh terus jatuh, kabutnya begitu tebal sehingga hampir tidak bisa larut. Kabut tebal seperti negeri dongeng itu seperti jurang maut, yang menelan semua benda hidup. Dalam sekejap mata, Nanar tidak ada orang hidup yang bisa berdiri dalam jarak beberapa ratus meter dari Ming. Anggota kultus Imau yang sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri melihat bahwa situasinya tidak baik. Ketika mereka kecewa, mereka berbalik dan ingin mundur. Badai mengangkat tongkat mereka dengan ringan. Angin berputar seketika. Dan kabut yang sunyi itu seperti jaring langit dan bumi yang tertutup angin. Setelah itu, jeritan menjerit dan terdiam lagi, meninggalkan mayat di tanah. Pada titik ini, semua penyerbu Yi dan Mo penyerbu dari kelompok etnis Xiao, termasuk pemimpin Yi dan Mo yang kewalahan dan tidak dapat dijelaskan, hanya memiliki puluhan orang. Dan Xiao Yao bangga berdiri di hadapan sisa-sisa ini saat ini. Titik. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri dari suamimu? Orang tua itu memenuhi keinginanmu. Melirik prajurit yang keras kepala yang kalah. Xiao Yao mengangkat telapak tangannya dengan dingin dan mengepal erat. Dan semangat juang putih yang mengamuk dengan cepat memadat menjadi hantu besar. Dengan suara raungan. Kekuatan bintang 5 awal meledak. Xiao Yao baru saja meledak dengan pukulan seperti itu. Dan singa putih besar menjulang di antara mereka. Menyebabkan orang pingsan. Penguasa Dewa Iblis, yang telah lama kehilangan semangat juangnya, nyaris tidak mengangkat tangannya untuk melawan binatang buas yang terperangkap. Tetapi segera terlempar seperti layang-layang yang terputus. Dan ditabrak oleh banyak bunga dan pohon di sepanjang jalan sebelumnya. Dibawa ke rerumputan. Dan sisanya semua orang berdarah dan mati dalam 7 lubang di bawah kekuatan satu pukulan. Pakaian Imau Lord yang bergulat serigala compang camping. Dan melihat lembah Imaoisme ditinggalkan sendirian. Tangan dan kakinya menjadi dingin. Dan rencana aslinya benar-benar ditumbangkan setelah Xiao Yan bergabung. Sekarang bahkan dia sendiri itu adalah ikan yang dipotong papan. Dia menatap Xiao Yan dan yang lainnya yang melangkah selangkah demi selangkah. Dan tiba-tiba tertawa histeris. Apakah Anda ingin membuat keputusan sendiri atau hidup? Xiao Yan berhenti beberapa langkah dari Lord of the Demons di Irak dan bertanya dengan suara dingin. Ingin memberitahu saya rahasia yang ingin Anda ketahui? Haha, tidak ada pintu. Bahkan jika lelaki tua itu sudah mati, dia tidak akan membiarkanmu melakukannya. Lord of the Demons mengangkat kepalanya dengan seringai di wajahnya. Menatap tajam ke arah Xiao Yan.
Wajahnya sangat suram sehingga diperlukan air yang menetes. Dia tahu bahwa mengungkapkan akhir rahasia lebih menakutkan daripada kematian. Dan bahwa dia lebih baik mati di tangan Xiao Yan daripada siksaan yang menyeramkan itu. Xiao Yan awalnya ingin memastikan apakah semua hal ini direncanakan oleh roh iblis. Tapi dia melihat Tuan Imao yang keras kepala begitu cuek. Wajahnya tenggelam. Amarahnya meningkat. Dan kata-kata sedingin es keluar dari giginya. Keluar. Berpura-pura menjadi pahlawan. Maka saya akan melengkapi Anda. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh. Dia menerima bayangan ungu mata Xiao Yan dan terbang keluar. Bilah ganda di tangannya langsung mengepakkan beberapa bayangan. Semua ini terjadi di celah antara kalsium karbida dan api. Dan hampir tidak terlihat. Ketika prajurit bayangan ungu memasuki sarungnya dan berdiri di belakang Xiao Yan. Semua orang menemukan bahwa pemimpin Imagist asli yang berpura-pura tenang dan membuka mulutnya dengan takjub. Dan garis merah padat seperti laba-laba merah muncul di sekujur tubuhnya. Saat garis merah melebar, sebuah ledakan meledak menjadi ratusan keping. Dan semburan kabut darah menghempaskan patriark yang telah punah ke darah. Darah Lord of the Immortals berceceran di tempat. Sehingga orang-orang yang hadir tidak bisa menahan nafas lega. Yang benar-benar membalikkan citra Ziying yang tenang dan bahkan menawan di hati mereka. Dan sungguh mengerikan untuk meluncurkannya. Ziying yang ganas. Para patriark melihat pemandangan ini. Dan itu seperti jatuh ke dalam gudang es. Dari lubuk hati mereka hingga ke dasar kaki mereka. Untungnya, mereka berperang melawan musuh pada saat itu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah pergi ke sana lebih baik daripada penguasa iblis. Meskipun masih belum diketahui apakah Xiao Yan akan melepaskan diri. Tetapi setidaknya ada secercah harapan. Dibandingkan dengan penguasa kejahatan, pertempuran ini telah berakhir. Tampaknya para patriark tidak berbuat banyak dalam pertempuran ini. Tampaknya menghela nafas. Xiao Yao berbalik dan menatap patriark yang frustrasi itu. Matanya masih sangat dingin. Ini, artinya, bawahan Xiao Yan terlalu galak. Sebelum kita menghancurkan klan, agama Yimo hampir hancur. Petik 2. Menatap mata dingin Xiao Yao. Patriark takut untuk sementara waktu. Dengan putus asa menjelaskan. Dan keringat membasahi punggungnya. Karena belum ada listrik, kita matikan saja. Xiao Yao pahit tentang pemusnahan patriark bersama dengan agama Yimo untuk menyerang Xiao. Dan telapak tangannya diangkat lagi. Nenek moyang menunggu. Xiao Yan bergegas tepat waktu. Menatap almarhum patriark. Tampak diam. Dan berkata. Mengatakan identitas jubah hitam. Saya dapat meminta patriark memberi Anda kesempatan untuk membuktikan. Petik 2. Pria berjubah hitam ini tidak mengungkapkan identitas mereka saat berhadapan dengan pria tua itu. Dan di bawah kekuatan mereka yang kuat, pria tua itu tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Suara lembut tuan-tuan sangat menyesal. Tampaknya orang bukan Yahudi tidak bisa lepas dari malapetaka hari ini. Dan mereka harus mengikuti jejak iblis Irak. Saya memberi Anda 2 kesempatan. Tetapi sayangnya Anda mengecewakan saya. Xiao Yan memblokir leluhur 2 kali dan tidak bahagia di hatinya. Dia tidak ingin mengecewakan para leluhur demi menghancurkan para leluhur. Namun, jika seluruh pemusnahan kelompok pemusnahan benar-benar dibunuh di sini, jika ketua pemusnahan dari kelompok pemusnahan akan saling membantu pada saat itu, akan terlalu baik untuk melakukannya. Apakah ini sangat bagus? Xiao Yan melamun. Ketika Xiao Yao melihat bahwa Xiao Yan tidak berbicara lagi, dia melangkah maju, tidak ragu lagi, dan mengangkat telapak tangannya, dan melambai ke patriark. 1 langkah salah. Semua salah. Orang tua itu tahu bahwa saya kasihan pada orang-orang Xiao. Karena tidak ada kemungkinan penyelesaian. Lelaki tua itu hanya berharap orang-orang Xiao mengangkat tangan mulia mereka dan melepaskan genosida. Orang tua itu akan menerima hukuman dari orang-orang Xiao. Petik 2. Lagi pula, sang patriark menghela nafas dalam-dalam. Tidak dapat membuktikan dirinya sendiri. Kejahatan menyerang orang-orang Xiao tidak bisa dihindari. Dia hanya ingin melakukannya untuk menghancurkan darah rakyat. Sang patriark mundur ke pohon besar. Mengangkat lehernya. Menutup matanya yang keruh. Setetes air mata tua mengalir dari sudut matanya. Dan meluncur ke pipinya.
Tapi telapak tangan Xiao Yao tiba-tiba berhenti. Sebagai ganti nyawamu sendiri untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga, kamu juga sedikit tulang punggung. Jadi sepertinya pedang yang kamu ucapkan saat itu sangat mungkin. Aku akan mengampunimu. Biarkan Xiao Yan memutuskan hidup dan matimu. Xiao Yao memandangi klan yang punah untuk waktu yang lama. Menarik kembali telapak tangannya. Berdiri di belakang Xiao Yan. Dan mencoba mendorong Xiao Yan ke pemimpin. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Xiao Yan mengerutkan kening. Memikirkannya. Menyipitkan matanya sedikit. Dan berkata kepada patriark yang sudah punah yang juga membuka matanya. Suku yang sudah punah selalu bertindak dengan ceria dan rapi. Meskipun perjalanannya salah, saya bersedia memberi Anda pilihan. Petik 2. Jika Anda dapat menyelamatkan genosida, lelaki tua itu bersedia melakukan pekerjaan itu untuk Anda. Air mata pecah setelah menangkap secercah harapan. Dan syukur untuk Xiao Yan tidak lagi tahu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkannya. Baiklah. Orang-orang Xiao sekarang berkembang pesat dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, saya ingin Anda menggabungkan kepunahan ke dalam orang-orang Xiao saya. Sejak saat itu, hanya ada orang Xiao di benua itu. Tidak ada pemusnahan. Dengan kata lain, pemusnahan harus mengubah judulnya untuk terus bertahan. Apakah Anda menyukainya? Menatap patriark yang bersemangat dengan dingin, kata Xiao Yan. Ini adalah trik yang hebat. Jauh lebih menantang daripada membunuh orang ini. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Xiao Yao tertawa dalam hati. Menepuk pahanya berturut-turut. Untungnya diam-diam dia memberi Xiao Yan hak untuk membunuh dan membunuh. Kali ini, orang-orang Xiao menghasilkan uang lagi. Ini. Para patriark jelas tidak mengharapkan Xiao Yan menyebutkan permintaan seperti itu. Ini setara dengan pemusnahan suku-suku mulai sekarang. Dan mereka akan sepenuhnya berafiliasi dengan orang-orang Xiao. Mereka tidak akan memiliki hak kemerdekaan. Berdiri diam. Dengan ekspresi kesedihan. Anda hanya punya 30 detik untuk memikirkannya. Salah satunya adalah pengembalian. Yang lainnya adalah pemusnahan. Dia tinggal sejenak di hadapan sang patriark. Kata Xiao Yan dengan ringan. Guisun juga bisa menyimpan denyut genosida. Sementara perlawanan dibiarkan utuh. Terlebih lagi, orang-orang Xiao pasti akan bangkit. Meski tidak ada namanya, darah rakyat juga bisa berkembang pesat. Waktu hampir habis. Dan di bawah atap, pikiran sang patriark tiba-tiba berubah dan kepalanya pantang menyerah. Mengetahui petugas urusan saat ini adalah Junji. Anda baik-baik saja. Anda segera kembali. Dan membawa seluruh keluarga pemusnahan untuk menyerah. Tampaknya semuanya terkendali. Xiao Yan sedikit mengangguk. Lalu mengatupkan bibirnya. Suaranya tiba-tiba suram. Adapun Anda, sebagai salah satu pelaku pelanggaran terhadap Xiao, Anda tidak dapat membuktikan diri. Sehingga dosa Anda tidak dapat diampuni. Setelah selesai, Anda akan memutuskan sendiri. Meninggalkan Anda seluruh tubuh adalah toleransi terbesar saya. Petik 2. Patriark yang berjalan pergi tercengang. Menarik napas dalam-dalam. Dan perlahan menatap Xiao Yan. Berkata, pengampunan Xiao Shao atas genosida telah membuat lelaki tua itu sangat berterima kasih. Dan lelaki tua itu mengikuti Xiao Shao perintahnya adalah. Petik 2. Kita akan pergi. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Matanya yang tajam menjadi agak melembut. Dan dia melambaikan tangannya. Melihat sosok patriark itu pergi. Xiao Shao. Mengapa tidak menghapus pemusnahan saja? Tapi tetap menerimanya ke dalam etika Xiao. Xiao Zhan berlama-lama untuk beberapa saat. Dan akhirnya mau tidak mau menanyakan keraguannya. Xiao Yan menyeringai dan tertawa. Akar pemusnahan tidak kecil. Jika mereka dapat dimasukkan ke dalam Xiao saya. Itu akan sangat bermanfaat bagi kebangkitan Xiao saya. Petik 2. Lalu mengapa Xiao Shao Yijiao tidak melepaskannya? Kepala kaku Xiao Zhan tidak bisa berputar. Di belakang agama Yimo adalah keluarga iblis roh. Yang pasti tidak akan mempercayaiku. Selain itu, agama Yimo selalu melakukan perbuatan jahat dan terkenal. Bahkan jika mau, Lao Su tidak mau membiarkan agama Yimo menodai reputasi orang-orang Xiao saya. Xiao Yan segera mengangkat alisnya dan menerbangkan Xiao Zhan dengan mengedipkan mata.
Xiao Yan berkata dengan sangat. Untuk menghancurkan suku. Tetapi pekerjaan mengangkat tangan. Tetapi menundukkan suku. Dapat meningkatkan kekuatan suku Xiao saya. Untuk perawatan genosida. Lelaki tua itu menghela nafas. Xiao Yao lebih puas dengan Xiao Yan dan terlihat semakin senang. Nenek moyang memberikan hadiah. Xiao Yan merasa malu dengan kekaguman beberapa orang tua di Dizu dan kekaguman dari tentara aliansi Xiao Lian. Menggaruk kepalanya. Kram yang sedikit tidak nyaman dan semangat sebelumnya menunjukkan kelembutan heroik, yang membuat banyak gadis muda menggerakkan hati mereka. Tetapi ketika mereka melihat Xiao Qi yang cantik dan menakjubkan berdiri di samping Xiao Yan, mereka harus berbagi bagian. Chun Xin terkubur di hatiku. Sekarang sang patriark kembali. Xiao Yan telah bangkit kembali. Masa depan suku Xiao saya cerah. Ini adalah peristiwa bahagia yang besar. Xiao Li dan Xiao Long menggosok tangan mereka dan menatap keduanya di depan mereka. Mata mereka berkaca-kaca. Artinya, Tuan Xiao, ada banyak tahun ketika Anda pergi. Anda masih bersedia untuk kembali. Saya pikir tulang tua ini sudah mati. Jika Anda kembali nanti, saya khawatir Anda harus mengumpulkan tulang lama kami. Di antara orang-orang, hanya Kaisar Ming yang berani begitu santai dengan Xiao Yao. Puluhan ribu tahun hidup dan mati sudah cukup untuk membuat mereka meninggalkan semua etiket. Kaisar Ming yang baik. Lelaki tua itu akan rusak begitu dia bertemu. Xiao Yao bergegas. Memeluk Kaisar Ming. Dan ketika orang-orang Xiao dalam kesusahan, Anda tidak ragu untuk mengirim elit lembah Tianming untuk hidup berdampingan dengan orang-orang Xiao saya. Xiao Mou sangat berterima kasih. Petik 2. Tampaknya setelah bertahun-tahun, sifat buruk Anda telah banyak berubah. Dan Anda bersikap sopan kepada saya. Petik 2. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat bersamaan. Untuk waktu yang lama, klan Xiao tumbuh. Dan dunia iblis klan iblis fantasi junior. Dunia iblis juga maju untuk memberi hormat. Dunia iblis adalah bintang yang sedang naik daun. Saya belum pernah melihat wajah Xiao Yao. Sekarang saya sangat senang melihat orang-orang legendaris yang telah menyebar di Dizu. Xiao Yao menjawab hadiah itu dengan tergesa-gesa. Xiao Yao sangat berterima kasih kepada iblis ajaib itu atas rasa kebenarannya yang mendalam. Petik 2. Menekan kegembiraan di hatinya. Xiao Yao berjalan kembali ke Xiao Yan lagi. Menatap Xiao Qi untuk waktu yang lama. Dan dengan ramah bertanya, apakah kamu Xiao Qi? Petik 2. Xiao Qi tidak menyangka Xiao Yao datang dan bertanya langsung padanya. Mengangguk dengan penuh semangat. Oh, gadis yang sangat cantik. Kemudian saya memandang Xiao Yan dan terus berkata, Nona, terima kasih atas nama seluruh keluarga. Jika Anda tidak berjuang keras sekarang, dan memenangkan waktu untuk kami, saya khawatir kehilangan orang-orang Xiao saya tidak akan terhitung. Mengatakan, membungkuk dalam-dalam pada Xiao Qi. Gerakan tiba-tiba Xiao Yao sedikit menakuti Xiao Qi, dan dia bingung untuk sesaat. Xiao Yan di samping tidak berharap Xiao Yao tunduk pada Xiao Qi. Jadi dia melangkah maju untuk membantu Xiao Yao. Leluhur, kamu akan menghancurkan Shakyer. Petik 2. Xiao Yao berdiri tegak dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Qi tahan. Setelah berbicara, matanya tertuju pada Xiao Li dan Xiao Long. Matanya sedikit rumit. Tolong minta patriark untuk memberinya dosa. Saya tidak sabar menunggu para pemimpin memimpin bencana rakyat Xiao hari ini. Saya bersedia dihukum oleh aturan keluarga. Xiao Li dan Xiao Long menghadap ke mata patriark tua dan memandang orang-orang di tempat kematian dan cedera. Dan perasaan bersalah yang mendalam ada di hati mereka. Dengan lambaian tangannya, Xiao Yao berkata dengan suara berat, saya tidak menyalahkan Anda. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Itu kesalahan orang tua itu. Begitu saya pergi tanpa pesan, saya hidup sesuai dengan orang-orang Xiao. Petik 2. Patriark, Anda tidak perlu menyiksa kami. Xiao Long, yang selalu menganggap Xiao Yao sebagai idola, dengan cepat melambaikan tangannya dan tidak berani menganggapnya serius. Matanya penuh pemujaan. Xiao Yan, Xiao Zhan, dan yang lainnya melihat semua ini. Dan senyum tulus mereka muncul di wajah mereka. Agaknya kali ini, Xiao Yao bisa benar-benar lega.
Sang patriark dipromosikan menjadi kaisar bintang 5. Dia pasti sangat menderita. Setelah akhirnya menunggu gairah penonton yang melonjak menjadi stabil, Xiao Li melihat perubahan pemandangan Xiao Yao dan mau tidak mau bertanya. Tidak penting untuk dipromosikan menjadi kaisar bintang 5. Penting untuk bertemu Xiao Yan. Inilah keberuntungan hidup suamiku. Xiao Yao tersenyum sedikit dan menunjuk ke Xiao Yan. Semua hal dari lelaki tua ini semuanya berkat Xiao Yan. Petik 2. Bagi Xiao Yao, rasa sakit bertahun-tahun telah membuatnya melihat namanya. Semakin kuat Xiao Yan, semakin bangga dia. Oleh karena itu, ketika Xiao Yao terus menjelaskan alasannya dengan enteng, dia tidak merasa malu. Tentu saja, Zixin dan Xiao Yao secara alami tidak akan mengatakannya. Hanya untuk mengatakan bahwa Xiao Yan memberinya kesempatan untuk menerobos kaisar pertarungan bintang 5. Orang tua itu beruntung melihat hari ketika orang-orang Xiao bangkit. Impian banyak orang dari kelompok etnis Xiao atas kerja keras mereka, kini akhirnya melihat harapan pada Xiao Yan. Xiao Yao dengan senang hati menambahkan kalimat terakhir. Tangannya yang berjanggut mau tidak mau gemetar sedikit. Tapi penonton tidak mengharapkan sorak-sorai. Tapi agak menakutkan. Tidak ada yang bisa memikirkan semua keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan. Xiao Li dan Xiao Long memandang Xiao Yan. Janggut abu-abu mereka bergetar tertiup angin karena kegembiraan. Leher panjang giok putih Xiao Qi bersinar kemerahan. Matanya cerah. Dan dia sangat bangga. Kaisar Ming terus mengangguk. Untungnya diam-diam. Dia memiliki Xiao Yan di depan pintunya sendiri. Dia hanya menarik Xiao Yan ke pintunya sendiri dan menjadi murid. Setelah hening beberapa saat, menghadapi bencana kepunahan, akhirnya berubah menjadi kegembiraan atas kebangkitan kuat Xiao. Jadi orang-orang Xiao mengangkat pedang mereka dan berteriak keras, "Patriark! Xiao Yan, kepala keluarga, Xiao Yan." Petik 2. Teriakan yang terdengar melalui lembah menginfeksi semua orang, dan dunia iblis mau tidak mau bertepuk tangan. Sorakan gunung dan gunung menyaksikan momen transformasi Xiao. Xiao Yao merasakan kegembiraan semua orang. Tetapi tiba-tiba mengangkat tangannya di mata yang berlinang air mata. Memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Meskipun Xiao Yao telah menghilang untuk waktu yang lama, prestise beristirahat, dan penonton langsung terdiam. Banyak mata tertuju pada Xiao Yao. Dia ingin tahu tentang kata-kata penting apa yang harus dikatakan patriark saat ini. Kemakmuran suku kita terlihat jelas bagi semua orang. Itu adalah kejeniusan kelompok etnis Xiao kami. Kredit Xiao Yan. Xiao Yao berkata dengan lantang. Ada tepuk tangan meriah di lapangan. Jika bukan karena Xiao Yao, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan ketenangan. Semua orang akan melemparkan Xiao Yan ke udara. Sebagai orang Xiao, saya harus melakukan semua ini. Xiao Yan sedikit tidak nyaman dengan pandangan semua orang, dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Kembalinya patriark adalah harapan terbesar kami. Semua orang Xiao, kita harus merayakan kembalinya patriark. Petik 2. Ya, panjang umur patriark. Hidup patriark. Xiao Yao pernah menjadi kebanggaan rakyat Xiao. Ini jejak itu mengakar kuat di hati semua orang Xiao. Saat ini, di bawah dorongan Xiao Yan, antusiasmenya semakin tinggi. Adegan ini membuat Xiao Yao, yang telah lama meninggalkan orang-orang Xiao, tersedak sedikit, dan sedikit menggerakkan bibirnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang terlihat bahagia. Dia tampaknya telah mengambil keputusan dan menekankan tangannya, berkata dengan penuh semangat, "Teman-teman, dengarkan aku. Agarnya, Anda dapat melihat bahwa hanya Xiao Yan yang dapat membuat kebanggaan orang-orang Xiao bertahan lama. Orang tua itu sudah tua. Jadi orang tua di sini memberikan gelar patriark kepada Xiao Yan. Sejak saat itu, Xiao Yan adalah patriark baruku dari Xiao. Dia harus bisa memimpin orang-orang Xiao keluar dari Dizu dan bekerja lebih keras untuk menciptakan dunia yang lebih luas." Petik 2.